Hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey. Oda que se oda, que se oda. Ey. Oda que se. Halo semuanya, selamat datang di tutorial video Linux Fundamental. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengelola file di Linux atau beginning file. Mengelola file di Linux sangat penting karena memungkinkan kita untuk menavigasi, membuat, memindahkan, dan menghapus file dengan lebih efisien. Mari kita bahas bagaimana perintah dasar yang sering digunakan dalam mengelola file di Linux. Nah, baik. Linux menggunakan sistem file berbasis hierarki, di mana semua file dan direktori berawal dari root directory ataupun slash. Mari kita bahas satu persatu direktori utama yang ada di Linux. Nah, yang pertama yaitu ada root directory ataupun slash. Semua file dan direktori di Linux berawal dari root. Direktori yang dilambangkan dengan tanda slash. Root directory ini menjadi dasar dari semua struktur file di sistem operasi Linux. Nah, yang kedua yaitu /etc ataupun konfigurasi file. Direktori ini menyimpan berbagai file konfigurasi. Contohnya, file konfigurasi jaringan, pengguna, grup, dan lain sebagainya. Misalnya, /etc/passwd untuk daftar pengguna sistem. Nah, selanjutnya yaitu ada /home ataupun home directory. Setiap pengguna di Linux memiliki directory home mereka sendiri di dalam /home. Misalnya, jika ada pengguna bernama Hero, maka directory home-nya berada di /home dan /hero. Nah, selanjutnya yaitu ada /usr. Directory ini berisi aplikasi dan diberi tambahan yang digunakan oleh pengguna. Subdirektori penting dalam /usr antara lain /usr-bin untuk program biner dan /usr-share untuk data aplikasi. Nah, itulah struktur direktori dasar di Linux yang perlu kita pahami. Dengan mengetahui fungsi masing-masing direktori, kita bisa lebih mudah dalam mengelola sistem Linux. Nah, tadi kita sudah membahas tentang struktur direktori yang ada di Linux ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang navigasi path. Nanti kita akan mainan di terminal yang ada di Linux Debian dan akan mempelajari beberapa contoh perintahnya. Nah, kita tunjukkan apa aja sih yang perintah dasarnya. Nah, yang pertama di navigasi path ada yang namanya cd. Apa itu cd? cd itu biasa digunakan untuk berpindah direktori. Nah, yang kedua ada pwd. Apa sih itu yang dinamakan pwd? pwd itu bisa digunakan untuk melihat posisi direktori. Nah, selanjutnya yaitu ada ls. Apa sih itu ls? ls biasanya digunakan untuk melihat suatu isi direktori. Nah, kita langsung coba praktekkan langsung ke Debian-nya ya. Kita hapuskan dulu. Kan kalau di GUI itu kita bisa langsung klik 2 kali. Nah, contohnya kalau kita coba masuk ke root. Nah, contohnya kita masuk ke directory home, kita tinggal klik 2 kali. Nah, terus muncul directory yang lain. Nah, kalau di CLI ataupun terminal, kita
memakai yang namanya perintah terminal. Nah, kita coba praktekkan yang CD. Kan CD kan untuk berpindah directory. Nah, kita coba pindah ke directory root ataupun slash. Kita coba yaitu cd slash enter. Nah, kita sudah ada di slash root. Nah, selanjutnya yaitu pwd untuk melihat posisi directory. Nah, kalau kita pakainya GUI, kita tinggal lihat di atas sini. Tapi kita kalau pakainya terminal, kita pakainya pwd. Nah, posisi kita sekarang yaitu ada di directory root. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ls. ls itu melihat suatu isi dalam directory. Nah, kita coba lihat di dalam directory root ini ada directory apa saja. Kita klik ls. Nah, di dalam directory root di sini ada directory bin, directory home, boot, div, etc, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang relative path dan absolute path. Apa sih perbedaannya? Kita coba lihat di PowerPoint. Nah, untuk absolute path itu berarti merupakan path lengkap yang dimulai dari root directory. Sedangkan relative path itu menunjukkan lokasi relatif terhadap directory kerja saat ini. Nah, kita coba ke materi yang tadi di struktur directory. Nah, kita beri satu contoh ya. Nah, kita ada di directory home. Kita coba mau berpindah ke directory hero. Nah, bisa dengan perintah yaitu cd home/hero. Nah, itu menggunakan relative path. Sedangkan kalau absolute path, kita berada di directory etc, kita coba ke hero. Bisa dengan perintah cd/etc/home dan /hero. Itu adalah contoh absolute path. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita coba langsung ke Debian-nya. Nah, kita dari directory root, kita coba pindah ke directory home dengan perintah cd home. Nah, kita sudah ada di directory home, sebab kita pwd. Nah, kita sudah berada di directory home. Nah, kita coba dari directory home, kita masuk ke directory. Kita coba ada apa di directory home. Kita ls. Nah, di directory home kita ada yang namanya directory equal. Nah, kita coba praktekkan relative path. Kita coba dari home berpindah ke directory equal dengan perintah cd/equal. Perlu slash ya. cd equal. Nah, kita coba pwd. Nah, kita sudah ada di directory equal. Nah, kita udah ada di directory /home/equal. Nah, kita coba pindah ke directory etc. Kita menggunakan absolute path. Jadi, kita ketik perintah cd/etc. pwd. Nah, kita sudah ada di /etc. Jadi, kita
mau berpindah ke /etc, kita berawal dari directory root dulu ataupun slash, baru tujuannya itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang spesial karakter. Nah, di dalam spesial karakter ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu tanda gelombang ini. Itu ada di sampingnya 1. Nah, ini berarti untuk berpindah ke /home atau /root. Kita akan berada di directory home. Kita coba pindah ke directory root. Kita coba cd gelombang enter. Nah, kita sudah ada di directory root. Kita buktikan pwd. Nah, kita sudah ada di directory root. Nah, kita coba ke directory user. Perintah su user. Nah, kita sudah ada di directory user Iqbal. Kita coba klik pwd. Nah, kita berada di directory root. Nah, kita coba ingin berpindah ke user Iqbal. Kita coba ketik perintah cd shift gelombang enter. Nah, kita sudah berpindah ke spesial karakter ini yang bergelombang ini. Kita coba buktikan dengan pwd. Nah, sekarang kita sudah berada di /home/Iqbal. Nah, kita coba contoh spesial karakter yang kedua, yaitu titik 1. Apa sih yang dimaksud titik 1 ini? Titik 1 ini menunjukkan current directory ataupun directory sekarang kita berada. Nah, coba kita praktekkan dengan ketik ls. Nah, ketika kita mengetik ls, muncul beberapa pilihan directory ataupun list directory. Nah, kita coba ketik ls titik. Nah, sama aja ya, karena titik 1 ini melambangkan directory sekarang kita berada. Nah, selanjutnya ada titik 2. Nah, titik 2 itu berarti parent directory ataupun directory di atasnya. Nah, kita coba pwd. Nah, kita berada di directory Iqbal. Kita coba ketik perintah cd.2 ya. Nah, kita akan berada di directory Iqbal. Kita pilih cd.2. Nah, kita akan berpindah ke directory home. Nah, kita enter. Nah, kita buktikan dengan pwd. Nah, kan kita sudah ada di /home. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang command touch. Apa sih itu touch? Touch itu untuk membuat suatu file. Nah, kita coba contohnya ya. Kita coba cd Nah, kita coba ls. Nah, di sini ada beberapa directory. Nah, kalau warnanya biru itu namanya directory. Nah, di sini saya akan membuat satu file. Kita coba ketik perintah touch. Terus nama filenya kita coba a.txt. Enter. Lalu kita coba lihat lagi yaitu ls. Nah, di sini sudah jadi
jika warnanya hitam itu berarti itu file, dan kalau berwarna biru itu yang namanya directory. Nah, kita sudah tahu ya, ls itu untuk melihat isi suatu directory. Biasanya kita menggunakan ls hanya dengan mengetik ini di terminal. Ya, ls gitu ya. Namun, kadang kita butuh lebih banyak informasi. Nah, kita bisa menambahkan beberapa opsi tambahan untuk mendapat detail yang lebih lengkap. Kan kalau kita cuma ketik ls, yang muncul hanya beberapa ini saja. Tapi kita coba beberapa opsi itu ya. Yang pertama, kita punya opsi ls-l yang memberikan informasi rinci tentang setiap file dan directory. Outputnya akan menampilkan informasi seperti izin akses, jumlah, link, pemilik file, ukuran file, dan tanggal terakhir dirubah. Nah, kalau huruf awalan ini dimulai dari minus ataupun kurang, ini berarti namanya file, sedangkan kalau D itu berarti directory. Dan yang ini adalah kapan terakhir kita mengubah file tersebut. Nah, kita coba opsi yang kedua, yaitu ls-a. Ini untuk melihat suatu file atau directory yang terhidden ataupun yang tersembunyi. Lihat, sekarang ada file atau directory yang terhidden. Contohnya di sini ada .bus, .ch, .config. Kalau yang biru ini namanya directory. File yang namanya diawali dengan titik ataupun dot di Linux dianggap sebagai file tersembunyi ataupun hidden. Kita juga bisa menggabungkan dua file sekaligus. Misalnya, jika kita ingin melihat file tersembunyi dengan format panjang ataupun detail, kita bisa menggunakan ls-la. Nah, di sini nih ada file .bus history dengan detailnya, dan juga directory ch dengan berbagai detailnya. Ini akan menampilkan semua file termasuk yang tersembunyi dengan detail lengkap. Nah, selanjutnya ada yang lebih bagusnya, yaitu ls-r besar. Berarti ini adalah recursive ataupun melihat suatu current directory. Nah, penjelasannya yaitu di dalam directory desktop isinya apa saja sih. Nah, kita di dalam desktop belum ada file ataupun suatu directory. Nah, yang di bawah ini, kalau nanti kita contohnya bikin suatu file ataupun directory di dalam desktop, nanti akan muncul di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang cara membuat suatu directory. Nah, kita coba ls. Nah, kemarin tidak kita bahas tentang membuat file, dan sekarang kita akan coba membuat suatu directory. Nah, untuk perintahnya yaitu mkdir dan nama yang mau kita buat. Kita contoh yaitu smk. Enter. Kita coba ls. Nah, kita sudah membuat suatu directory yang bernama smk. Membuat suatu directory juga bisa lebih panjang lagi.
bisa membuat lebih dari satu. Kita coba contohkan, yaitu mkadir, tkj, dkv, dpib. Bentar. Nah, kita coba ls. Nah, kita sudah bikin beberapa suatu direktori ya, dari direktori dkv, dpib, dan juga tkj. Nah, kita coba kalau kita pengen membuat suatu direktori di dalam direktori dokumen. Kita akan berikan contoh. Pertama, kita masuk dulu ke direktori dokumennya. Nah, kita ini sedang berada di direktori apa sih? Kita coba pwd. Bentar. Nah, sekarang kita ada di direktori /home/iqbal. Jadi kita akan masuk ke direktori dokumen terlebih dahulu dengan cara cd. Nah, kita sudah pwd. Nah, kita sudah ada di direktori dokumen. Nah, kita akan membuat suatu direktori di dalam direktori dokumen. Perintah mkadir tkj1. Kita coba ls. Nah, kita sudah membuat suatu direktori tkj di dalam direktori dokumen. Cukup sekian, kita akan bahas tentang cp, copy. Nah, kalau di GUI, kalau kita mau copy, tinggal ke file, lalu kita coba file txt ini kita coba akan mengcopy ke dokumen dkv. Kita tinggal klik kanan, lalu kita copy, lalu kita ke direktori dkv, lalu kita klik kanan, lalu kita paste. Itu saja. Tapi kalau kita memakai terminal, kita bisa menggunakan perintah. Kita coba ke direktori home direktori user terlebih dahulu ya. Kita coba cd pwd. Kita sudah ada di direktori user ataupun direktori iqbal. Nah, kita akan coba mengcopy suatu file ke dalam direktori. Kita coba ls terlebih dahulu. Nah, kita akan mengcopy file a.txt ini ke dalam direktori downloads ya. Kita coba ketik perintah, bisa dengan perintah cp nama file yang akan di-copy, yaitu a.txt, dan tujuan yang mau kita paste. Yang kita paste yaitu downloads. Nah, untuk cara mengeceknya, kita harus ke direktori downloads-nya terlebih dahulu. Kita ke cd, downloads. Kita coba ls. Nah, kita sudah mengcopy file a.txt ini ke direktori downloads. Selanjutnya kita akan bahas tentang mv. mv itu bisa memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, kita bisa merename suatu file ataupun direktori. Dan yang kedua, yaitu bisa memindahkan suatu file ataupun direktori. Nah, kita coba penjelasannya ya. Kita coba merename, coba kita ls. Nah, kita akan
merename direktori DKV ini menjadi direktori Nesaba. Kita coba contoh, yaitu mv file yang akan kita rename itu DKV, dan apa nama baru yang mau kita ganti. Itu kita coba Nesaba, enter. Kita coba buktikan dengan ls. Nah, yang tadi di sini itu direktori DKV, kita sudah merename menjadi direktori Nesaba. Nah, selanjutnya kegunaan kedua yaitu memindahkan suatu file ataupun direktori. Nah, bedanya dengan cp ataupun copy, jika kita menggunakan copy, file yang kita copy ini masih tetap ada, sedangkan kalau kita menggunakan mv, file ini akan hilang, akan berpindah ke tujuan ataupun yang kita paste. Nah, kita coba bikin suatu file di dalam direktori tkj ya. Kita masuk ke direktori tkj, kita buat suatu file di dalam direktori tkj. Kita coba ls. Nah, di sini di dalam direktori tkj ini kita akan memindahkan ke direktori dokumen. Dengan perintah coba kita kembali terlebih dahulu di wd. Nah, kita akan coba mv tkj dan nah, kita coba buktikan, kita ls. Nah, direktori tkj itu hilang karena kita sudah memindahkannya ke direktori dokumen. Kita ke direktori dokumen terlebih dahulu ya untuk membuktikannya. Kita coba cd doku. Coba buktikan, kita ls. Nah, direktorinya sudah kita pindahkan. Nah, ini yang kita sudah pindahkan. Nah, video pembahasan kali ini kita akan bahas tentang rm ataupun remove. Nah, kita coba ls. Nah, kita coba ingin menghapus suatu file a.txt ini. Kita ketik perintah rm, lalu file yang mau kita hapus, yaitu a.txt. Enter. Kita coba cek, kita ls. Nah, file a.txt sudah kita hapus, jadi sini tidak akan muncul ya. Nah, sekian video pembahasan tentang Linux fundamental, Nah, itulah materi-materi yang ada di Linux fundamental kali ini. Nah, videonya cukup sekian. Jika mungkin ada kurang, minta maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.